Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, teman-teman sambil menunggu yang lain ya. Pekan kemarin lumayan banyak 20 orang ya. Atau mungkin ini masih sambil menunggu. Jadi kemarin sampai izin share screen nggih. Ya. Ini kemarin insya Allah sampai halaman 32 ya. Terakhir nggih. Nahwa informasinya seperti itu. Saya kemarin belum bisa gabung. Sudah sampai sini ama 30. Halaman 32. Nahwa Masyriki itu. Oke, coba dari Nahwa Masyriki ini ya. Halaman 32. Berarti sekarang harusnya halaman 33 gitu ya Mbak Nelia. 33 berarti ini Nahwa Masyriki Syamsi. Ya. Sekarang 32, Mbak. Oh, 32 yang Nahwa ini ya? Iya. Oke. Oh, enggak sih dari atas. Soalnya kemarin yang terakhir itu 31 bawah yang apa? Yang bahas wansur itu loh. Gimana? Berarti 32 atas. Iya. Karena Zulkarnaini. Ustazah masih unmute. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dari Kana Dzulqarnaini. Kana Dzulqarnaini qad ta'allama lughati ahlil ardi jami'an. Fakana yukallimu kulla syi'bin bilughatihi. Jadi Dzulqarnain ini qad ta'allama. Jadi dia belajar lughati ahlil ardi. Bahasa-bahasa penduduk bumi, jami'an semuanya. Fakana yukallimu kulla syi'bin bilughatihi. Yang mana jadi penghuni bumi itu atau penduduk bumi itu cara ya kulla syi'bin bilughatihi. Jadi setiap suku itu bicara dengan bahasa tersebut. Wa kana ya'rifu kafatat turuqi. Nah, Dzulqarnain itu juga mengetahui semua jalan. Itu ya. Wa inna rafaha bihidayatillahi ta'ala iyyahu. Nah, sesungguhnya dia mengetahui itu karena hidayah dari Allah. Nah, coba kita perhatikan strukturnya ini ya. Karena Dzulqarnaini qad ta'allama lughati. Ya, di sini lughati kenapa begitu? Karena dia lughat di sini posisinya sebagai ulbi, sebagai objek. Tetapi karena dia jamak muannas salim, ya, maka membacanya kasroh, ya. Ini kan kalau mestinya maf'ul bih itu mansub dengan fathah, ya kan? Tapi lughati karena jamak muannas salim. Nah, maf'ul bih dan mudhaf, ya, maka kita membaca lughati ahli
mudhaf lagi. Ya. Lughati ahlil ardi. Nah, ardinya baru mudhaf ilaih jami'an. Fakana yukallimu kulla syi'bin bilughatihi. Nah, jadi si Dzulqarnain ini berbicara dari masing-masing suku itu dengan bahasa masing-masing suku itu Dzulqarnain bisa berbicara dengan bahasa itu ya. Nah, kemudian Dzulqarnain juga mengetahui kafatat turuk, semua jalan-jalan ya. Wa innama bihidayatillahi ta'ala iyahu. Di mana Dzulqarnain ini mengetahui itu dengan petunjuk dari Allah Ta'ala. Kemudian wa wasala Dzulqarnaini ila gharbil ardi. Lalu Dzulqarnain ini sampailah ke ujung barat Bumi. Haitsu maghribus syamsi fara'aha taghibu fi ainin hami'ah. Ainin hami'ah itu artinya lumpur hitam. Ya, jadi Dzulqarnain ini kan kalau dikisahkan kan berangkat ke barat, ke timur ya, ke tempat terbenam matahari, ke tempat terbit matahari. Nah, ini dia sampailah di suatu tempat terbenamnya matahari. Fara'aha taghibu fi ainin hami'ah. Nah, dia melihat mataharinya itu tenggelam di lumpur hitam. Ai annahu ra'as syamsa, maknanya adalah dia melihat matahari taghibu, hilang. Taghibu itu ghaib ya, menjadi ghaib, menjadi tidak ada, menjadi hilang. Ka'annaha tinun aswad. Jadi mataharinya itu seakan-akan lumpur hitam. Tenggelam ke lumpur hitam karena menghilang. Tsumma ghabat dakhilal aqyanus. Aqyanus al-muhit al-hadi qadiman. Nah, aqyanus ini kok saya kurang paham artinya ya. Muhit. Mungkin Sili bisa bantu cari di kamus bahasa Arab mungkin. Wa innama ra'as syamsa ka'annaha tinun aswadu min syiddatil hararati wal isti'ali fiha. Nah, dia melihat matahari itu seakan-akan lumpur hitam dikarenakan syiddatil hararah, karena panas yang sangat, wal isti'ali fiha. Isti'al itu apa ya, semacam membakar gitu ya. Jadi saking panasnya, kemudian matahari itu terbenam seakan-akan tinun aswad. Wa auhallahu ila Dzulqarnaini faqala. Nah, ketika sampai di tempat terbenam matahari itu di sebelah barat, ya, Allah mewahyukan kepada Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Maknanya adalah fakhayyarahullahu baina ta'dzibi ahli hadhil ardi awil adli bainahum li'annahum kanu kuffaron. Nah, jadi Allah memberikan pilihan kepada Dzulqarnain apakah akan mengazab penghuni bumi ya, atau akan berbuat adil pada mereka karena mereka ini berbuat kekafiran. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Dzulqarnain ketika Allah mewahyukan kamu dipersilakan untuk mengazab ya, atau berbuat baik pada mereka gitu. Nah, ini apa jawaban Dzulqarnain? Amma man dzalama, maka bagi orang yang berbuat zalim, fasaufa nu'adzibuhu, maka pasti kami akan mengazabnya
summa yuraddu ila rabbih, lalu akan dikembalikan kepada Tuhan, ya, kepada Tuhannya, fa yu'adzibuhu 'adzaban nukra, ya, agar Tuhan itu mengazab dengan azab yang lebih pedih. Wa amma man amana, maka adapun orang-orang yang beriman, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahu jazaanil husna, maka baginya pahala kebaikan. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan mengatakan bahwa urusan ini adalah mudah. Lam yakun Dzulqarnaini nabiyan. Jadi Dzulqarnaini itu sebetulnya dia bukanlah seorang nabi. Walakinnallaha ta'ala kana yulhimuhu ma yaf'alu wa ma yaqulu. Tetapi Allah itu mengilhamkan padanya. Mengilhamkan itu apa ya? Memberi inspirasi gitu ya, memberi ilham kepada Dzulqarnain, ma yaf'alu wa ma yaqulu, atas apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan. Li'annallaha ta'ala ahabbahu likathrati ta'atihi li rabbih. Karena Allah itu mencintainya, jadi Allah mencintai Dzulqarnain itu karena likathrati ta'atihi, karena banyaknya ketaatannya, li rabbih, pada Tuhannya. Wa fa'alahu lil khair, dan juga bukan wa fa'alahu berarti ya, wa fi'lihi lil khair. Jadi dan dia juga melakukan kebaikan, ya, amal baik. Kemudian wal amalis shalih, dan juga beramal soleh. Wa ba'dal masiri ila maghribis syamsi, dan setelah melakukan perjalanan ke tempat terbenamnya matahari tadi, aradal wusula ila masyriqiha, dia juga menginginkan untuk sampai ke tempat terbitnya matahari. Jadi di samping tempat, setelah sudah sampai di tempat terbenam, masih pengen juga ke tempat terbitnya, ya. Fantalaqa jaisuhul jararu, kemudian pasukannya itu tadi bertolak atau berangkat, ya, liyara ajaban jadidan, untuk melihat keajaiban yang baru, ya, keajaiban lain gitu ya, fi ardillah, di bumi Allah. Oke, sekarang Mbak Sirli coba dibantu baca sambil saya coba share ini ke grup-grup. Kemarin banyak itu karena saya sempat nge-share ke beberapa grup. Yang ini belum sempat tadi. Iya, ini tadi agak terlambat ininya, linknya. Ya. Mohon maaf. Gak apa-apa. Sekarang Mbak Sirli. Nahwa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahwa masyriqis syamsi kana jaisun Dzulqarnaini yasiru liyara apa ini? Ajaibah khalqillahi ta'ala wasara yaftahul bilad baladan til wal ukhra, til apa itu? Astagfirullah, sebentar. Talwul ukhra.
tilwal ukhra ya. tilwal ukhra. Nggih. Baladan tilwal ukhra wa man kafara azabuhu azabahu au qatalahu hatta amana billahi ta'ala wa fi tariqi kana yara minal mu'minin ibadan yarhabuna bihi fayaqimu bainahum zamanan ya'lamahum syari'atu Ibrahim alaihi salam. Oke. Pelan-pelan Mbak Sirli silakan diterjemah. Allahu Akbar. Coba. Apa ini? Isyamsi. Nahwa masyrik itu barat, barat Timur. matahari. Timur. Oh ya, timur, Afwan. Timur matahari karena Juyusun apa Jaisun ya? Tentara ya. Ya. Tentara Zulkarnain itu yasiru berjalan, liyaro untuk melihat ajaib apa itu? Ajaib itu keajaiban. Keajaiban tentang keciptaan Allah. Wasoro yaftahul bilad, membuka negara, apa itu maksudnya? Membuka. Wasoro yaftahu itu di sini artinya tidak membuka ya, tapi seperti menaklukkan. Menaklukkan, menaklukkan kota ya, bilad kota. Negara tilwal ukhra. Dan satu negara dengan negara lain. Ya. Jadi menaklukkan satu negara dengan negara lain. Wa man kafara, dan siapa yang dia itu kafir, azabahu, maka dia akan mengazabnya atau membunuhnya sehingga dia itu percaya atau beriman kepada Allah. Lalu wa fit tariqi, dan di jalan yang lain, di jalan ketika di jalan karena yaro minal mu'minina, dia melihat orang-orang mukmin ibadan yarhabuna bihi. Ibadah ta'ala. Apa itu? Menjadi hamba yang mencintainya. Gimana ya? Ini bukan mencintai sih ya. Kalau rohaba itu artinya wasa'a. Bina ibadat lillahi yarhabuna bihi. Yarhabun. Apa ya? Rohaba itu gini loh. Yarhabun itu kayak marhaban itu loh. Apa ya? Selamat datang. Apa? Menyambut. Menyambutnya, ya. Dan orang-orang mukmin itu menyambut kedatangannya gitu. Iya. Fayaqimu bainahum zamanan. Mukim berarti dia tinggal. Fayaqimu bainahum, dia tinggal bersama mereka. Tinggal bersama mereka zamanan yal'amuhum syari'atu Ibrahim. Ya'lamuhum. Sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Ibrahim. Oke, ya, sudah ini ya, pelan-pelan saya baca lagi. Nahwa masyriqis syamsi, menuju tempat terbitnya matahari. Tadi kan sampai di tempat terbenam kan. Nah, masih kayak penasaran, ingin terus berkelana, kira-kira begitu ya. Jadi ingin mengembara lagi. Maka si Dzulqarnain ini menujulah ke tempat terbitnya matahari juga. Gitu. Nah, tempat terbenam dan terbitnya ini saya belum mengetahui pasti sampai ke negara mana ya yang dituju oleh si Dzulqarnain ini. Tapi ya mungkin dia dari ujung barat
terus akan kembali ke ujung timur gitu ya. Nah, nahwa masyriki syamsi, sampai ke tempat terbitnya matahari di sebelah timur. Karena jaisyu Dzulqarnaini, pasukannya Dzulqarnain itu yasiru, berjalan, liyaro, untuk melihat ajaibah khalqillahi ta'ala, keajaiban ciptaan Allah Ta'ala. Soro yaftahul bilada baldan tilwal ukhro. Jadi tilwa atau talayatlu itu kan bisa berarti membaca, bisa berarti mengikuti ya, atau berurutan gitu. Jadi menaklukkan satu negara nanti diikuti negara lain gitu ya. Menaklukkan satu negara lain. Waman kafaro, nah bagi orang yang kafir, azabahu au qatalahu. Jadi diazab oleh si Dzulqarnain ini, au qatalahu, atau bahkan dibunuhnya, hatta amana billahi ta'ala, sehingga penduduk bumi itu tadi beriman kepada Allah. Wa fit tariqi, dan di suatu jalan, kana yara minal mu'minina, Dzulqarnain ini melihat ada di antara orang-orang beriman itu ibadan lillahi, ya, sebagai hamba Allah, yarhabu nabihi. Yarhab itu mengucapkan selamat datang. Maka kita pernah mendengar istilah tarhib Ramadan, ya kan? Nah, tarhib itu kata apa ya? Kata kerja yang sudah dibendakan gitu. Jadi kalau belajar bahasa Arab itu ada istilahnya fi'il dan masdar. Nah, jadi kalau marhaban, tarhib itu berarti dia masdarnya. Nah, kalau fi'ilnya itu rohaba yarhabu. Jadi mengucapkan selamat datang pada si Dzulqarnain ini, ya, mengucapkan selamat datang itu maknanya menyambut baik, menerima dengan baik, ya, welcome gitu. Fayuqimu bainahum, lalu kemudian Dzulqarnain ini bermukim, tinggal bersama mereka zamanan, ya, dalam jangka waktu tertentu, ya. Yu'allimuhum, mengajarkan mereka. Jadi bukan ya'lamhum tapi yu'allimuhum, mengajarkan mereka syari'ata Ibrahim alaihi salam, yaitu syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Oke. Sekarang yang baca siapa? Nelly atau Mbak Anissa? Yuk, gantian, enggak apa-apa itunya. Oh, Mbak Anissa. Mbak Anissa aja kayak tadi. Tadi sudah unmute. Nah, Sudah. silakan, Mbak Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Wama arwa'a ma lakihi min khalqillahi fi tariqihi. Jibalun syahiqatun aliyatun. Biharun wasi'atun. Sohro'un sofro'un qahilatun. Arodiyun khudra'un. Makhlukati ajibatun min khalqillahi. Minha ma yutiru wa minha ma ya'ishu fauqal ardi au yabitu fi hajarin tahtal ardi. Dan arwa'a ma'araf tu sada maknahu wa ma'arwa'a malakihu. Wa'a itu seperti apa ya, memukau, menakjubkan, ya.
betapa menakjubkan malaqiyahu apa yang dia temuinya min khalqillahi dari ciptaan Allah fi tariqihi di dalam perjalanannya di dalam perjalanannya. Oke, terus jibalun syahiqatun aliyatun. Ini saya cari kamus kok tambah ketemunya apa tuh? Iklan, jadi malah ada suara. Mungkin ada yang punya kamus. Sebentar, udah ketemu. Ya, coba syahiqah Tinggi, ketemu nggak? tinggi. Ya. Gunung yang tinggi. Syahiqatun. Aliyah itu tinggi. Kalau syahiqah, syahid itu artinya syadid. Syadidul qadar. Ya tinggi banget lah gitu ya. Syahiqah itu syadid artinya sangat tinggi yang sangat. Nah, jadi ini sangat tinggi. Kemudian Lautan yang sangat luas. Samudra yang sangat luas. Kemudian Sohro ini gurun ya. Nah, sohro itu gurun. Nah, jadi bacanya bukan sohroun ya. Jadi ini termasuk yang tidak menerima tanwin. Ya. Sohro'u, kohilat. Kohilah. Kohilah itu artinya kohilatun. Tandus. Ada yang nemu itunya, kamusnya kohilatun. Itu kuning kan? Jadi hamparan padang pasir yang kuning kohilah. Kohil itu yabis mujdib ardun kohil jildun. Kering ya, kohilah itu yabis. Nah, jadi hamparan padang pasir yang gersang, kira-kira begitu ya. Artinya kuning dan gersang gitu. Kemudian Arodiyun arodi gitu aja. Arodi Ardun khudro Khodro itu hijau. Menghijau. Mu'annas dari akhbar. Sofro itu mu'annas dari asfar. Nah, makhlukatun. Lanjutannya Ciptaan makhlukatun ya. Makhlukatun ciptaan-ciptaan Allah yang menakjubkan. Dari semua ciptaan Allah. Dan di antara ciptaan Allah itu ada yang terbang ya. Ada yang terbang. Dan darinya ada yang berjalan di atas bumi. Atau bata ya bidit apa ya? Itu ya menetap, tinggal. Pernah nggak dengar kata mabit? Mabit itu kan artinya bermalam ya. Menetap. Maka baitun, itu kan rumah artinya tempat tinggal. Jadi fiilnya bata yabitu, menetap, tinggal, bermalam gitu. Ya au yabitu fi hajarin, atau tinggal di batu tal ardi, di bawah bumi. Ya, ini ulang lagi. Wa arwa'u ma laqiyahu min khalqillahi fi tariqihi. Ya, dari sesuatu yang memukau, yang menakjubkan, karena arwah itu artinya ya ma'ajaib gitu ya, dari keajaiban-keajaiban itu yang memukau si Dzulqarnain itu ya. Malaqiyahu dari apa yang dia temuinya min khalqillahi dari ciptaan Allah fi tariqihi di jalan yang dia tempuh tadi, yang dia lalui. Apa saja? Ada jibalun syahiqatun aliyatun. Ada gunung yang tinggi, biharun wasi'atun. Ada
lautan luas. Sahra'u safra'u qahilatun. Jadi padang pasir yang kuning dan gersang, ya. Aradhi khadra'u, bumi yang atau hamparan bumi yang hijau. Makhluqatun ajibatun min khalqillah. Kemudian juga dia mendapati makhluk-makhluk ya atau ciptaan-ciptaan Allah yang menakjubkan. Dari ciptaan Allah itu minha ma yatiru. Sebagian ada yang terbang. Wa minha ma ya'ishu fawqal ardi. Sebagian ada yang tinggal di atas atau hidup di atas bumi. Au yabitu fi hajarin atau tinggal di batu tahtal ardi, di bawah bumi. Nah, inilah keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Dzulqarnain ini melakukan perjalanan dari barat ke timur, ya. Ini untuk untuk mentadaburi, ya, untuk melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, gitu. Oke, sekarang siapa yang mau coba baca? Ada siapa di sini pesertanya? Peserta yang biasa membaca. Tidak ada Erwin, tidak ada. Kembali ke Sirli lagi. Mbak Nelly. Ayo ikut baca apa enggak? Ya wes aku nyoba. Aku belum belajar. Isna asyara aman kanat tula hadhir rihlati hadhir rihlah hatta wasala ila masyriqis samsi wa hunaka ra'a ajaban akhar min khalqillah wajada qauman hufatan uratan laisa bainahum wa bainas syamsi sitra au hijabun fala buyuta yaskununaha yahtamuna minasyamsi fiha. Itna asyara 12 aman 12 tahun. 12 tahun merupakan rihlah yang panjang, perjalanan yang panjang. Sampailah dia ke tempat terbitnya matahari. Wahunaka dan di sana ra'a ajaban akhar. Di sana Dzulqarnain melihat keajaiban yang lain min khalqillah, ciptaan Allah. Wajada qauman hufatan uratan, dan menemukan kaum hufatan uratan. Ini apa? Hufan itu ya gini loh, nyeker sama telanjang. Jadi itu ada footnote-nya kan, ai bila malabis wala ahbiyah. Malabis itu jamak dari, jadi dia tidak berpakaian. Wala ahbiyah, ahbiyah itu jamak dari khidha, sepatu. Jadi dia tidak beralas dan tidak berpakaian. Nah, wajada qauman hufatan uratan. Kira-kira di mana ya, ke negeri mana gitu yang orangnya pada telanjang nggak pakai baju. Pakai baju nggak pakai baju, nggak pakai nahal, nggak pakai alas kaki. Jadi berarti ini masih ada kaitannya sama aurat gitu, Mbak? Oh iya, urat itu kalau aro itu artinya telanjang. Sehingga aurah itu ya sesuatu yang harus ditutupi gitu. Mungkin begitu ininya. Keterkaitannya gitu. Ya, karena uryan itu artinya telanjang. Ya, laisa bainahum wa bainas syamsi sitron au hijaban. Sitron au hijabun.
antara mereka, antara kaum ini ya. Kembali, humnya kembali ke kaum. Antara kaum dan matahari itu Antara kaum dan matahari itu tidak ada sitro, tidak ada batas gitu. ada Pembatas. tidak ada sater apa ya dinding pemisah atau ya hijab nggak ada. Mungkin mereka ini juga nggak tinggal gitu. Jadi laisa sitrun au hijab. Ya mungkin mereka itu tinggalnya langsung di bawah terik matahari, tidak punya rumah, tidak berpakaian, tidak beralas kaki gitu. Nah itu fala buyut. Dia kan nggak punya rumah. Mereka ini fala buyut. Fala buyuta yaskununaha. Jadi tidak punya rumah yang mana mereka bisa menetap atau tinggal. Yahtamuna, hama yahmi itu menjaga. Hama yahmi itu hafidha yahfazu menjaga. Kalau ihtama itu berarti terlindung ya, berlindung. Jadi kalau hamia atau hama itu artinya menjaga atau melindungi. Nah, kalau ihtama itu berarti berlindung. Yahtamuna minasyamsi fiha. Berlindung dari matahari di dalam rumahnya itu. Tuh, oke, saya ulas lagi ya. Jadi gini. Selama 12 tahun, ithna asyara aman kanat tulu hadhihi rihlah. Jadi panjangnya perjalanan Dzulqarnain ini sampai memakan waktu 12 tahun. Hatta wasala ila masyriqis syamsi. Sehingga sampai di tempat terbitnya matahari. Nah, ketika sampai di tempat terbitnya matahari ini, di suatu tempat, di situ dia melihat keajaiban yang lain dari ciptaan Allah. Kalau yang di tempat terbenam tadi kan dia melihat keajaiban ciptaan Allah. Misalnya langit, gunung yang tinggi, kemudian sungai yang luas, padang pasir yang gersang, bumi yang hijau, itu tadi yang didapati, dan juga binatang-binatang yang tinggal menetap di atas bumi maupun di balik batu misalnya ya. Nah, itu yang didapati oleh Dzulqarnain ketika dia melakukan perjalanan ke barat, ke tempat terbenam matahari. Nah, dia kemudian melakukan perjalanan lagi selama 12 tahun ke tempat terbitnya matahari. Nah, di sana dia melihat keajaiban yang lain dari ciptaan Allah. Apa yang dia lihat? Qauman hufatan uratan, yaitu kaum yang tidak beralas kaki dan juga tidak berpakaian. Ya. Kemudian laisa bainahum wa bainasyamsi sitrun au hijab. Jadi antara mereka dengan tempat dengan matahari itu tidak ada sater, tidak ada penutup, tidak ada penghalang, tidak ada hijabnya ya. Fala buyuta yaskununaha. Mereka ini tidak punya rumah. Buyut itu jamak dari baitun, artinya rumah ya. Yaskununaha, yang mereka bisa menetap di dalamnya. Yahtamuna minasyamsi, untuk berlindung dari matahari, fiha, di dalam rumah itu. Jadi intinya dia nggak punya rumah, mereka itu nggak punya rumah, telanjang dan tidak beralas kaki. Oke, sekarang lanjut ke siapa yang mau baca? Mungkin siapa? Ada Isna, ada Nurul. Mbak Nurul, mau ikut baca kah? Boleh juga kalau mau ikut baca. Kalau enggak, kembali ke Mbak Sri lagi. Tinggal 13 menit. Yuk. Mbak Nurul, enggak ya? Ya wis. Bismillah. Wa wajada Dzulqarnaini aidhaman fasa'ala ahlu. Fasa'ala ahla hadzal makan
Hadzal makanu anha faqalu hadhihi aidamu jaisyun. Apa ini? Sabakokum ila una fa'ahraqatahum tuhum syamsu hatamatu. Fa'ahraqat humus syamsu. Oh iya fa'ahraqat humus syamsu hatamatu. Lalu lanjut wanadzara Dzulqarnaini fawajada ahla hadhil ardi qad hafaru apa ini senang ya? Hafaru itu hafaru hufratan, tahu man hafaru hufratan waqa'a fiha. Lubang menggali hafar apa berarti hafarul ardi ardo hatta banu tahtaha muyutan yahtamuna fiha minasyamsi fa iza gharabat kharaju minha ka'annahumul bahaim tar'a fi haqli minal hukul. Oke, silakan diartikan. Wawajada jadi Dzulqarnaini itu menemukan kebesaran idhoman. Idhom itu enggak tulang tah? Oh iya, idhoman tulang. Fasa'ala maka meminta ahla itu hadal makan ahlu keluarga apa penghuni penduduk tempat itu. Penduduk tempat itu maka mereka berkata hadhihi aidhamun jaisyun. Ini adalah tulang jaisyun, tentara yang telah lalu. Yang mendahului dulu di sini. Oh, gimana? Dulu itu sudah pernah ada tentara yang tinggal di sini, gitu loh. Iya. Ini tulang tentara yang telah mendahului. Sudah menetap di sini, kira-kira begitu ya. Ilahuna terbakar oleh matahari sampai maka terbakar mereka oleh matahari sampai mereka mati. Nah, jadi Dzulqarnain ini kan menemukan tulang. Kemudian dia bertanya kepada penduduk negeri tersebut mengenai hal itu. Nah, mereka menjawab. Apa jawaban mereka? Ini adalah pasukan utara sebelum kalian ke sini. Nah, kemudian tentara-tentara itu kan dibakar teriknya matahari, mati, lalu jadilah tulang. Sampai mereka itu mati. Karena kan enggak ada Allah. Nah, ini jadi kemudian karena Dzoro Dzulqarnaini, kemudian Dzulqarnaini melihat fawajada ahla hadil ardi qad hafarul ardo. Ya, mereka menggali bumi sampai mereka membangun banau tahtaha membangun di bawahnya rumah-rumah kamuna fiha minasyamsi fa idza gharabat kharaju minha ka'annahum al-bahaim tar'a minal hukul. Ya, jadi Dzulqarnain tadi mendapatkan ahli hadil ardi tadi, mereka menggali tanah, kemudian mendirikan di
kufrah tadi ya, di lubang tadi mendirikan rumah, ya berlindung dari rumah itu tadi, dalam rumah itu tadi dari matahari. Faida ghorobat, ketika matahari khoroju minha, mereka keluar dari rumah itu. Jadi seakan-akan mereka ini bahaim hewan. itu kan hewan. Lawan ilmu lakan nasukal bahaim. Kalau tanpa ilmu, niscaya manusia itu seperti Binatang. Tar'a fi haqlin minal hukum. Jadi mereka ini seperti mau seperti binatang yang lagi akan gitu loh. Ya misalnya kan kadang kancil itu malam-malam malah pergi ke kebun untuk mencari makan. Mencuri pohon misalnya, itu kan dia marah keluar malam-malam kan untuk cari makan. Nah, gitu. Jadi mereka ini justru pas ghorobat asyams, matahari tenggelam, tapi malah keluar. Jadi seperti imtar fi haklin tatur'a ya. Jadi binatang yang digembala ya. Jadi di sini kan bahasanya bukan tar'a tapi tur'a. Ka'annahum al-ba'a. Jadi mereka seperti binatang yang digembala fi haklin di suatu kebun, dari kebun-kebun. Oke. Nah, jadi begitu. Iya, betul. Lumayan juga ya ceritanya ini. Baru tahu. Boleh bertanya, Ustaz? Gimana? Yang paragraf itu loh, atasnya tadi itu. Kan ada kata-kata apa nih? Wa nadhara Dzulqarnain fawajada ahla hadhil ard. Itu banyak sih atas-atasnya gitu, kayak ahla hadhil ard, ahla hadhil hadzal makan. Seumpama itu, kenapa nggak langsung ahlal ardi gitu misalnya? Oh, mungkin ya supaya menunjukkan kepada lebih dekat lagi dengan suasana itu tadi. Jadi ini seperti di samping mungkin permainan kata gitu ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa ketika kita sudah membaca cerita ini kan seakan-akan kita berada di tempat tersebut gitu. Makanya kalau nggak dikasih hadis kan kayaknya masih luas pemahaman kita ketika membacakan. Tapi dengan ahli hadil ardi. Oh ya sebelum Cerita yang awalnya tuh kita sudah diberi kayak sudah ada gambaran mengenai lokasi tersebut gitu. Maka di sini dia menggunakan hadhihi itu untuk menunjuk pada lokasi-lokasi di mana sudah diceritakan di awal tadi. Karena kalau enggak pakai hadhihi itu bisa jadi lebih luas lagi nanti ininya, lebih umum gitu kita memahaminya. Nah, jadi dengan memberi kata hadhil ardi itu berarti ya di tempat yang di mana masyrik itu tadi, kembali ke situ lagi, tempat terbitnya matahari itu tadi. Gitu. Itu ya Mbak Nisa ya? Oke. Sekarang tinggal satu paragraf ini saya habiskan. Fa'allamahum Dzulqarnain. Fa'allamahum Dzulqarnain. Ya, lalu Dzulqarnain ini mengajarkan mereka kaifa tubnil buyuta. Bagaimana membangun rumah. Allati tahmihim minasyamsi. Yang mana mereka ini bisa berlindung dari matahari. Wada'ahum ila ibadatilahil wahidil ahad, dan menyeru pada mereka untuk beribadah kepada Allah yang satu dan esa. Fa'amana katsirum minhum billah. Nah, lalu sebagian besar mereka beriman kepada Allah. Wahdah, seorang diri, Allah yang satu, yang esa ya, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Summa istamarrot rihlata Dzulqarnain, atau istamarrot rihlatu kalau istamarrot rihlatu Dzulqarnain. Kemudian berlanjutlah perjalanan Dzulqarnain.
Fantalaqa bijaishihi, dia bertolak atau berangkat dengan pasukannya, dengan tentaranya, bahisan an makanin jadidin, mencari tempat yang baru. Wa khalaqa akhorina yad'uhum ilallah. Ya, kemudian apa ini? Wa khalaqa akhorina yad'uhum ilallah. Kok kurang bisa dipahami ini ya. Wa khalaqa fantalaqa bijaisihi bahisan an makanin jadidin wa khalqin akharina yad'uhum ilallah. Nah, maksudnya atau wa khalqin akharin. Jadi bersama dengan jaisnya tadi, dengan bala tentara dan dengan pasukannya itu, dia berangkat kembali ke tempat lain dan untuk mencari lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lain untuk didakwahi, kira-kira begitu ya. Yad'uhum ilallah, untuk diseru agar menyembah Allah. Nah, jadi wa khalqin akharina, ciptaan-ciptaan Allah yang lain, yad'uhum, yad'u si Dzulqarnain, hum ini kembali kepada khalqin akharin tadi. Jadi ciptaan-ciptaan Allah yang lain untuk diseru, diajak beribadah kepada atau menyembah kepada Allah. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kalau pas jam 7 ya. Mbak Sirli mungkin bisa bantu saya dapatkan foto enggak? Biasanya. Oh iya. Saya stop share dulu nggih. Ya, oke. Oke, yang lainnya ya, monggo untuk on cam kamera. Yang Saya foto. Ya. Untuk sekarang tanggal 6. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Sampun. Oke, baik. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung.